Saya setiap hari nangis, Mas. Istri saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Nangis nggak ada guna kayaknya hidup saya. Kalau ngomong mau mati itu sama istri saya hampir tiap hari saya ngomong. Contoh saya lagi kerja nih, jam 10 saya pulang. Pulang itu cuma buat nangis, Mas. Udah frustasi banget ya saya masih. Saya bilang begini, Tuhan, tolong saya ingin berhenti. Saya kemarin sudah apapun. Tapi tolong sekali ini kasih saya kesempatan. Kalau saya bermain lagi, kamu boleh ambil anak saya yang lagi tidur di kamar itu, Tuhan berikut anak ada dalam perut istri saya. Ketika menang itu saya sadar, Mas. Saya sudah melanggar, saya sudah bersumpah. Ini duit ini buat apa kalau saya menang? Main A di sini gua udah kan nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi gua udah nggak bisa. Nama saya panggil aja Udo, Mas. Ya. Saya Tinggal di mana, Mas? sering lihat video. Oke. Siap. Gimana? Saya sudah berhenti dari bulan 12, Mas. Oke. Tapi nanti ada ininya, ada satu titik bulan ini saya main hanya sekali, tapi saya deposit kurang lebih 47 juta. Berapa? 47 juta sekali main itu. Wow. Gini ceritanya, saya itu sering nongkrong di tempat teman. Dia itu punya briling. Jadi setiap hari itu saya ngelihat orang-orang mondar-mandir untuk deposit. Ya di situ saya menggoblok-gobloki orang-orang yang deposit itu. Kadang-kadang saya ketawa gitu, mau kaya kok dari judi. Nah, terus saya itu ada satu titik di bulan 6 tahun 2023. Karena sebelumnya saya itu ditipu, Mas. Sebelumnya saya ditipu sama teman, Terus saya tuh ada keinginan mau mulangin uang saya yang ditipu itu. Oke, terus ditipunya kenapa? Punya dipinjam teman lah. Oke. Yang katanya untuk kerjasama bisnis 125 juta tipu teman. Ada keinginan saya tuh mau ngembaliin uang itu, iseng saya itu ngobrol-ngobrol. Saya di sini tidak mau, takutnya ada teman saya nonton kan nggak enak. Saya di sini tidak menyalahkan siapapun. Ini murni kesalahan saya. Jadi saya bercerita sama teman saya, iya ya, orang-orang deposit tuh pada goblok semua. Maaf ya Mas, saya pakai kata-kata itu ya. Ya nggak apa-apa kan, nanti kan ini kan ditayangin kata-kata gitu, nggak apa-apa lah ya, karena memang kenyataannya memang kayak gitu. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Menurut saya teman-teman orang-orang itu pada goblok semua. Mau kaya ya lu kerja gitu loh. Jangan uang 100.000 mau jadi 10 juta, 100.000, apalagi uang 50.000 mau dapat 5 juta gitu. Jangan kayak gitu. Nah terus ngobrol-ngobrol, saya ini satu titik nemuin, awalnya di pertogelan Mas. Awal mulanya nemuin, saya mau balik mindset. Kalau saya berjudi, saya tidak akan seperti itu, saya pikir kan. Kalau judi, karena saya punya hitung-hitungan sih Mas ya, dalam togel ya Mas ya. Waktu itu ya, bulan 6 itu. Lu kalau punya uang, jangan harapin uang 1.000 jadi 100.000. Tapi kalau lu mau dapat 100.000 ya lu siapin duit 80.000 gitu ibaratnya. Jadi kalau mau judi ya modal dikit lah gitu, bahasa ininya ya. Dan jangan ngarep gede-gede, persentase lah. Persentase itulah. Kurang lebih hitung-hitungannya adalah, saya takut. Dan itu mujarab sih Mas awalnya. Saya bilang mujarab ya. Ya ini saya bukan apa. Dalam 18 hari kalau nggak salah. 18 hari itu saya ngumpulin uang dari togel itu 28 juta ini awalnya. Dalam 18 hari saya mengumpulkan uang 28 juta. Di situ saat ada beberapa teman. Nah, saya di situ memang biasa Mas ya, orang itu kan sifatnya sombong, sifatnya bangga sama diri sendiri. Mulai saya bercerita, kamu orang berjudi slot itu bodoh begini, mainlah togel seperti saya nih, begitu ya, manusiawi ya Mas ya. Ya. Terus mulai yang nggak pernah saya dengar itu mulai muncul orang-orang yang berjudi slot yang menangnya besar itu, yang sebelumnya saya nggak pernah dengar.
yang ada yang menang 1,4 miliar, ada 300 juta. Mulai yang tadinya saya nggak pernah membahas itu karena saya berjudi togel tadi, akhirnya saya jadi kecemplung di dunia judi juga akhirnya, walaupun beda judinya. Oke. Terus teman saya itu yang menang 300 juta itu ya mulai dekat, jadi intens saya komunikasi sama dia. Oh jadi saya berubah jadi tertarik ke slot. Oh gini juga sama satu lagi teman saya yang menang 300 juta itu kebetulan membeli tanah saya. Membeli tanah saya, nggak apa-apa ya ini ya, Iya, nggak apa-apa. seharga 100 juta tapi di DP dia dulu 40 juta waktu dari uang judi slot itu. Saya kan kebetulan beli tanah Mas. Oke. Jadi tanah saya DP dia 40 juta. Terus berarti bener dong ada orang main slot menang segitu, saya bilang kan. Jadi saya ini iseng, saya cobalah pertama kali saya deposit itu, saya deposit 300.000. Pertama kali saya deposit, saya masih ingat, deposit 300.000 karena saya nggak ngerti seperti apa main slot itu. Yang sekarang kan saya tahunya itu bettingnya. Iya. Saya betnya 200.000 waktu itu. Jadi sekali pencet uang saya hilang 200.000 dari yang saya deposit 300.000 itu. Saya pencet lagi nggak bisa. Loh, ini kenapa, mainan apa ini, saya bilang kan. Saya telepon teman saya, diajarilah sama teman saya yang lagi saya. Terus mulai ngerti saya di situ. Malam pertama saya bermain itu saya menang 5.800.000 kalau hari pertama saya main. Karena saya depositnya kurang lebih hari pertama saya main tuh deposit 800.000 kalau nggak salah. Mulai di situ, loh kok enak. Saya mikir 125 juta saya bisa pulang ini, saya bilang kan. Terus, ya itu awalnya saya pengen mulangin uang saya yang kena tipu itu. Di situ main menang, tapi belum pernah menang besar, belum pernah namanya max win sama sekali, belum pernah max win sampai di itu bulan 6 ya Mas ya, sampai di bulan 10 awal itu saya itu kalah 88 juta saya total. Dari bulan 6 sampai bulan 10 awal saya kalah 88 juta. Kebetulan waktu itu di bulan 10 itu saya dapat max win Mas. Max winnya 40 juta, tapi saya withdrawnya itu kurang lebih 87. Saya ingat benar itu. Max winnya 40, karena saya terusin main jadi 87 juta. Yang saya kalah 88 juta itu saya sebenarnya sudah dikembalikan 87 itu Mas. Oke. Nah saya mulai yang tadinya depositnya di bawah 1 juta mulai jadi minimal 5 juta sekali deposit. Saya ngerasa itu udah stop lah itu. Udahlah, berarti kan dari kalau saya kalah 88 juta saya menang 87, berarti kan saya kalah 1 juta, sudahlah ikhlasin aja gitu. Itu saya udah janji sama teman-teman. Oh iya, di bulan 9 itu saya sempat dibawa istri saya Rukiah Mas. Istri tahu tuh. Itu saya waktu kalah 60-an juta ya, waktu masih kalah 60-an juta itu saya udah mulai uring-uringan. Udah mulai marah sama istri. Sampai saya bilang, saya pernah nyebut gini sama istri saya. Ya sebelumnya saya nggak pernah, teman saya nyebut sama istri saya, lihat aja kaya saya dari judi ini, saya bilang gitu. Itu tengah malam tuh Mas, jam 1:30 malam saya pulang. Istri saya ngomel-ngomel, ya nggak tahu setan apa yang masuk ke dalam badan saya. Saya bilang saya bakal kaya dari judi ini, saya bilang. Itu masih kalah 60-an juta itu waktu itu. Oke. Nah, di bulan 9 tuh sempat dibawa istri saya Rukiah. Nah sudah, setelah saya menang 87 juta itu Mas, saya janji hari itu, saya ini nggak tahu apa masih mungkin dikasih kesempatan ya ke depannya Mas ya. 3 hari kemudian saya malah main lagi. Dari menang 87 juta itu yang tadinya udah imbang, udah balik modal udah nggak kalah. 3 hari kemudian itu saya kalah 150 juta. Itu saat anak saya ulang tahun. Saya ngerasa goblok bener waktu itu. Di mobil saya sambil main, saya jepit di tengah-tengah paha saya sambil nyetir, sambil main. Pokoknya udah edik bener lah, udah kecanduan bener saya. Sambil nyetir, di kamar mandi, di mana aja pokoknya saya main itu.
Nah di situ setelah kalah 150 juta yang malam itu, mulai apa namanya, lebih apa ya, lebih nggak kontrol, Ya. nggak kontrol, terus main. Yang saya tadinya punya usaha itu ya cukup lah Mas ya, saya bisa bikin rumah, saya bisa bikin ruko, saya bisa bikin usaha baru lagi. Mm-mm. Sampai saya di titik saya nggak punya duit lagi. Sorry aku potong, Mas, usahanya apa? Saya jual beli bahan bangunan, sama saya jual beli tanah. Mm. Ya di situ saya sampai punya duit di ATM itu. Nah sama juga gini, saya ngerasa bersalah selama ini Mas ya. Mungkin teguran buat saya Mas ya. Mm. Saya di sini mau ngomong, saya orang yang nggak pernah menghargai istri saya. Gak menghargainya gimana? Saya untuk keuangan saya nggak pernah kasih ke istri saya. Seberapapun rezeki saya itu hari ini saya dapat segini, istri saya hari ini saya dapat satu, istri saya dapat satu. Besok saya dapat 50, istri saya tetap saya kasih satu gitu. Biarpun rezeki saya lebih banyak, saya nggak pernah ngasih istri saya lebih. Oke. Itu yang saya sadar sekarang ya Mas ya. Saya sampai ada uang itu hanya 52.000 di ATM. Saya ingat benar. Nah di situ mulai setiap ada uang yang masuk saya pakai, setiap uang ada yang masuk saya pakai deposit, setiap uang ada hasil penjualan ada yang masuk saya pakai deposit. Mulai di situ saya jual tanah saya yang saya kan jual beli tanah nih Mas. Mm-mm. Ibaratnya begini, saya beli dengan harga 150, terus kan saya jualan. Mm. Yang saya harapkan tadinya sebelum saya berjudi itu yang 150 itu bisa saya jual jadi 250, bisa saya jual jadi 300. Nah buat deposit Mas waktu itu saya jual hanya 95 juta waktu. Jangankan untung, modal aja nggak kembali itu. Terus sampai di bulan 11 itu saya sudah habis benar lah Mas ya. Bulan 11 itu udah habis. Akhirnya saya simpulin, saya berembuk sama istri saya harus ambil bank. Saya harus kembalikan, normalkan lagi keadaan, saya bilang kan, uang yang udah hilang. Saya harus ambil bank, biarlah saya kalah, nggak sekaligus gitu loh. Artinya saya ambil bank, saya cicil 4 tahun, berarti saya ketololan saya itu saya bayar 4 tahun ke depan. Ya. Daripada saya. Waktu itu Mas saya setiap hari nangis Mas. Setiap hari nangis. Istri saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Nangisnya itu nyesel atau nangis gimana? Nangis nggak ada guna kayaknya hidup saya tuh. Oh iya. Kayak mau mati lah Mas. Iya. Kalau ngomong mau mati itu sama istri saya hampir tiap hari saya ngomong. Contoh saya lagi kerja nih, berangkat kerja jam 8, jam 10 saya pulang. Pulang itu cuma buat nangis Mas. Pulang itu cuma buat nangis. Karena di tempat kerjaan tuh saya udah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Yang saya pikirin uang saya. Nah terus saya ambilkan bank supaya ya sudahlah. Itu menurut saya waktu itu ya sama istri ya, jalan terbaik. Karena nggak ada jalan terbaik yang lain gitu loh. Karena kalau nggak ambil bank, saya nggak bisa usaha lagi karena kan modal sudah habis, Mas. Iya. Uang sudah habis. Tapi tempat usaha masih ada ya? Tempat usaha masih. Iya. Sampai sekarang Mas. Cuman mindset saya yang masih belum kembali, Mas. Lebih banyak bengong. Ya setiap ini mikirin uang terus. Iya. Setiap nggak ada kegiatan selalu saya mikirin itu. Itu apa bisa dibilang depresi lah ya? Ya, lebih dari depresi sih. Saya ada bukan teman saya. Ya, saya pernah ketemu sih. Ada teman saya itu ada yang gantung diri, Mas. Saya pernah ketemu sekali. Karena dia pernah minum apa itu obat rumput itu, Rondap. Iya, rondap. Tapi ketahuan sama keluarganya. Pokoknya dia masih main. Selang setengah tahun dia temuin gantung diri. Waduh. Gimana itu kasusnya gimana tuh? Dia utang banyak, kalah banyak apa gimana itu? Mobilnya kejual dua-dua. Mobil buat usaha, mobil truk. Dia ada usaha. Jadi mobil truknya dua-duanya kejual. Oke. Setiap hari ngelamun, setiap hari depresi. Nggak nikmat Mas. Saya mau bilang sih. Ini nih yang pengen saya sampaikan. Iya. Ya mungkin udah banyak juga yang nyampein, cuman buat yang di luar sana yang masih main
Nah, saya juga pernah nonton tuh ada yang apa yang dipertaruhkan bukan cuma uang, tapi keluarga. Nah, itu betul itu Mas. Yang dipertaruhkan itu bukan cuma uang. Kita nggak cuma kehilangan uang saat kita kalah judi. Kita kehilangan keluarga kita juga. Ketawanya anak-anak kita, ketawanya anak-anak kita hilang. Nggak ada lagi di depan mata kita tuh Mas. Saya punya anak anak dua, kebetulan tanggal 2 kemarin saya anak ketiga saya baru lahir. Itu nanti itu ada kelanjutan Mas. Intinya buat yang masih berjudi lebih baik berhenti dengan cara apapun. Saya ngomong gini, saya bukan mau nasehatin orang lain. Syukur-syukur bisa bermanfaat buat orang lain. Saya mau nasehatin diri saya sendiri. Saya kehilangan, saya nggak pernah, tadi seperti saya chatting sama Mas tadi, saya lagi nidurin anak. Nah, sebelumnya saya nggak pernah kayak gitu. Setelah saya berhenti, anak saya temani. Sadarlah, berusaha jadi ayah yang baik kayak gitu ya. Ya, insya Allah Mas. Tapi waktu saya kena judi waktu itu nggak bisa kayak gitu. Bahkan saya pernah nggak tidur 3 hari Mas. Nggak tidur 3 hari. Saya nggak pakai narkoba aja ya. Nggak tidur 3 hari itu buat main. Kenapa bisa nggak tidur sampai 3 hari itu? Saya siang kerja. Saya kan kerja itu masih campur sama orang tua ya, Mas ya. Siang kerja, malam sampai pagi saya main. Ya, siang kerja, besok siangnya kerja lagi. Besok siang, malamnya lagi sampai pagi lagi. 3 hari berturut-turut saya begitu. Menang kalah, menang kalah, menang kalah. Terus sampai saya ambil bank tadi ya Mas ya. Saya ngambil bank itu sudah berhentilah saya Mas di bulan 12 itu. Di bulan 12 itu saya berhenti, walaupun selalu kepikiran, tapi lebih nikmat Mas saat saya sudah berhenti. Ada sih Mas yang buat diri saya lebih parah Mas. Buat diri saya ya. Gimana tuh? Jadi terakhir saya berhenti, saya bisa berhenti itu kan sebelumnya saya sudah dibawa istri saya Rukia, saya bersumpah apapun saya. Terakhir saya berhenti itu saya malam itu deposit 42 juta uang hasil jual tanah. Oke. Jadi saya ya itu pokoknya yang penting jual aja tanah itu. Saya dengar karyawan saya lagi cari rumah. Oke. Saya bujuk-bujuk karyawan saya untuk beli tanah saya. Saya bujuk-bujuk. Udah ngapain lu beli rumah, saya bilang. Rumah yang itu kan, rumah itu mah jelek, sebentar lagi rubuh, saya bilang. Lebih puas kalau beli tanah. Kalau beli tanah kamu bisa bangun sendiri dengan ya saya ngebujuk dia inti. Dapatlah uang dari dia tuh, saya cuma ada duit 42 juta bos. Tanah bos berapa? 80. Ya sudahlah saya bilang, beli aja 55 sini, duit 42 juta itu berarti kamu ada hutang 13 juta, saya bilang. Yang tadinya mau saya jual 80 juta itu Mas. Iya. Ya sudah beli aja 55, bawa sini duit 42 juta kamu. 42 juta itu uang hasil jual tanah. Padahal waktu itu udah habis duit saya. Saya depositin lagi Mas malam itu. Habis juga malam. Nah, di situ itu yang bikin saya berhenti. Yang menjadi ganjalan saya Mas. Itu kurang lebih jam 2 malam. Udah frustasi banget ya saya Mas itu. Saya bilang begini, Tuhan, tolong saya ingin berhenti. Saya kemarin sudah apapun. Tapi tolong sekali ini kasih saya kesempatan. Kalau saya bermain lagi, kamu boleh ambil anak saya yang lagi tidur di kamar itu, Tuhan, berikut anak yang ada dalam perut istri saya. Sorry aku potong. Gimana pikirannya aku bisa tega kayak gitu, berpikir kayak gitu? Saking saya mau berhenti Mas. Saya tahu diri saya kalau anak saya adalah harta yang paling berharga buat saya. Jadi nggak mungkin saya mau pertaruhkan itu Mas. Makanya itu saking saya pengen berhenti waktu itu Mas. Setelah saya ngucap itu ya rasanya saya nyesel kenapa harus saya bawa anak saya. Setelah itu? Ya saya berhenti. Bahkan saya nggak nongkrong, nggak kumpul. Saya mau balas waktu-waktu saya sama keluarga saya Mas. Jadi tadi pertaruhannya adalah kalau saya main lagi silakan ambil anak saya kayak gitu ya? Ya. Iya. Oke. Goblok bener saya itu Mas. Goblok bener. Kenapa harus saya bawa anak saya? Tapi saya mau buktiin sama diri saya mau buktiin sama anak-anak saya bisa kok berhenti. Saya nggak mungkin bawa anak-anak saya itu ikut susah juga gitu, ikut sengsara juga. Tapi semenjak saya ngucap itu Mas, saya jadi ketakutan.
ketakutan yang berlebihan, Mas. Ketakutan yang berlebihan itu karena istri saya kan mengandung tadi, Mas ya. Ya. Itu sebenarnya korelasinya tuh sama yang sering banget aku bilang. Jadi kalau lu pengen berhenti, memang ada goals, ada hal yang dikhawatirkan. Jadi kalau gua lanjut, itu ada ketakutan tersendiri gitu loh. Nah, perbedaannya sama lu nih Mas, lu membuat kekhawatiran itu gitu loh. Membuat kekhawatiran itu. Jadi menciptakan kekhawatiran itu. Makanya Mas tadi mengucapkan, mempertaruhkan nyawa anak Mas kalau gua main lagi gitu. Jadi pertaruhan itu yang bikin Mas jadi harus berhenti gitu loh. Goalsnya adalah Nah, kalau gue main lagi, anak gue yang jadi kena gitu. Kalau teman-teman nanti nonton gitu, ini memang gak bisa dicontoh pertaruhannya kayak gini. Cuman, jangan dicontoh. ah, Itu nggak bener, Mas. hmm, Nggak bener. Nah. kita bisa ngelihat dari sisi perspektif yang berbeda bahwa Mas Sudo ini benar-benar sudah depresi gitu loh. Saking kepengin berhentinya, jadi membuat kekhawatiran yang cukup jurang gitu loh. Jadi bayangin aja Kak, perjanjiannya bukan sama manusia tapi sama Tuhan gitu. Ini yang menurutku serem gitu. Tapi terlepas dari itu tadi adalah goals. Ada goals, ada hal yang ditakutkan. Kalau gue main lagi tuh apa yang sering gue bilang sama teman-teman. Gitu, oke terus Mas lanjut. Nah, itu setelah saya ngucapin itu, Mas, saya jadi nggak khawatir yang berlebihan. Bahkan berkali-kali istri saya itu saya bawa USG, 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 seminggu itu 3 kali saya bawa USG. Buat apa itu? Saking saya takut, Mas. Mm-mm. Di bulan 2 itu mondar-mandir udah gelisah lah. Saya udah lihat gunting, udah lihat pisau saya itu. Saya mikir malam itu, kalau saya mati lebih parah karena saya sering lihat apa namanya berita itu. Ada orang bunuh diri, ada orang kalah judi, habis hartanya, bunuh diri. Ya dia selesai kalau bunuh diri, Mas ya. Mm. Dia selesai, anak istrinya jadi ketiban hutang, Mm-mm. ya kan, Mm. harus cari nafkah sendiri. Saya nggak mau kayak gitu waktu itu. Oke. Tapi saya udah frustasi banget waktu itu. Terus oke. Ya, saya bilang waktu itu anak saya yang lagi tidur dan yang ada dalam kandungan istri saya. Mm-mm. Saya akuin saya bisa ngerubah diri saya waktu itu, Mas, semenjak saya ngomong kayak gitu. Karena saya tahu anak-anak saya nggak mungkin bisa saya tukar dengan apa-apa. Iya. Cuman yang saya sesalin kenapa saya bawa anak saya. Tiba waktunya anak saya lahir, Mas. Waktunya anak. Terus, nah ini nggak sanggup saya ngomong. Nggak pernah, Mas, saya kepingin main, Mas. Nggak pernah saya kepingin main. Tapi itu saya seperti kesetanan, Mas, waktu itu, Mas. Mm-mm. 3 hari setelah anak saya lahir, saya akui saya main sekali. Intinya saya menang itu sudah sampai saya menang 27, jadi 47 tambah 2. Tapi nggak saya tarik gitu, Mas. 47 tambah 27 berapa? 74 ya. Cuman saya tuh nggak mau. Saya udah terlanjur main nih. Saya nggak mau ngambil duit ini. Saya nggak mau ngambil duit ini. Jadi saya taruhin, saya pasangin. Intinya saya tarik lagi senilai saya ngisi itu, Mas. Intinya saya nggak mau menang, nggak mau kalah. Mm-mm. Tarik modal lah ya. Iya, kan waktu main itu kan saya sudah ngelanggar janji saya tuh. Saya sudah ngelanggar sumpah saya. Tapi saat main tuh saya sadar, Mas. Dan saya udah posisi menang waktu itu. Tapi kalau uang itu saya tarik, saya khawatir. Saya khawatir keluarga saya ditukar dengan uang itu. Mm-mm. Makanya saya hanya ambil sebatas yang saya isi. Sisanya masih saya mainin tapi sampai kalah. Saya mainin sampai kalah. Saya berpikiran gitu, saya mainin sampai kalah. Titik balik bener-bener setelah terakhir itu Mas main ya. Tapi nggak ngambil duitnya lah ya, ngambil duit modal doang gitu. Nah setelah itu tuh perjalanan sampai dengan detik ini tuh gimana tuh? Dia nggak main lagi. Tapi ya itu, saya jadi khawatir lagi. Kok saya ngelanggar sumpah saya, melanggar janji saya gitu. Ya, walaupun saya sadar waktu saya main ya, Mas ya. Mm-mm. Sadar. Tapi kok saya ngelanggar gitu. Saya waktu main lagi itu saya benar-benar hilang. Ya nggak sekaligus kan waktu itu kemarin tuh depositnya nggak sekaligus, Mas. Saya deposit pertama kali 1.800.000 kalah, saya deposit 3 juta kalah, saya deposit 8 juta kalah. Pokoknya sampai terakhir saya deposit itu 27 juta. Nah pas di deposit 27 juta itu kan totalnya udah 47 juta.
menang lagi lah itu mas. Ketika menang itu saya sadar mas, saya sudah ngelanggar, saya sudah bersumpah ini duit ini buat apa kalau saya menang gitu. Ya itu makanya saya putusin, saya ngambil hanya Nominal deposit. iya. Oke. Oke. Dari kejadian itu sama sekali sudah nggak main ya? Alhamdulillah enggak, Enggak. saya nggak berani mas. Oke. Nah, setelah menurut Mas itu udah stabil ya, maksudnya udah ngelewatin masa itu tadi, perlahan mental itu mulai kembali pulih gitu, gimana tuh? Apa yang dirasakan tuh gimana? Kalau semenjak saya berhenti yang di bulan 12 awal itu ya, sebelum kena judi kan saya orangnya optimis mas ya. Hmm. Setelah kena judi saya jadi pesimis orangnya, jadi nggak, oh sampai begini saya dagang itu selalu ngelihat nominal nih. Itu yang bikin bikin saya yang bikin judi itu nggak cuma ngilangin duit, ngilangin otak kita juga itu. Ada orang belanja ke saya 2 juta, yang ada di otak saya apa mas? Ya nggak ada arti 2 juta itu, Mm-mm. nggak ada arti. Orang saya deposit aja 15 juta tadi kok kalah. Mm-mm. Padahal sebelumnya uang 2.000 rupiah aja saya cari mas. Saya dagang itu kan 2.000, 5.000. Tapi setelah saya main itu uang, ada orang beli 2 juta, kita dapat untungnya berapa? Walaupun bukan 2 juta itu bukan untungnya, omsetnya itu 2 juta. Cuman saya selalu ngeremehin waktu itu. Paling saya remehkan lah waktu itu. Nah saya mau tanya mas itu. Nah, menurut mas gimana mas? Apa saya masih ada kesempatan apa ke depan mas? Maksudnya gini, kesempatan yang saya melanggar tadi janji saya. Menurut tanggapan mas gimana mas? Kalau tanggapanku ya, aku juga nggak tahu kalau aku di posisi Mas kayak gimana. Situasi-situasi kayak gitu, aku apa mampu apa enggak kan kayak Mas. Makanya aku bilang juga sama teman-teman tuh, kalau di posisi kalian tuh, aku bisa mampu atau aku nggak, belum ngerti gitu. Cuman ya pasti salah dengan apa mempertaruhkan anak tadi gitu. Cuman itu udah terjadi. Nah, menurutku Mas jangan terpaku dengan perjanjian tadi gitu. Itu udah nggak ada, udah nggak bisa dibalikin lagi. Orang Mas sudah melakukan perjanjian itu kok istilahnya gitu kan. Cuman terlepas Allah itu anggapnya kayak gimana kan nggak tahu. Dianggap serius sama Tuhan kan nggak ngerti kita. Ya kan, syukur-syukur sih nggak dianggap serius sama Tuhan, ya nggak. Kalau itu udah terjadi ya sekarang Mas ini tetap di jalur rel sekarang. Memang ada pertaruhan itu, nggak ada pertaruhan itu, memang mesti berhenti, mau diapain. Makanya kan yang tadi Mas bilang, kalau yang jadi korban diri sendiri, seuno monggo, silakan. Ini kalau yang jadi korban keluarga segala macam kan nggak fair. Nah, ini tetap aja menurutku sih sekarang Mas nggak usah apa terpaku dengan tadi penyesalan, ketakutan apa segala macam. Ya udah, tinggal istiqomah aja, udah bener-bener fokus. Gue nggak mau masuk lagi, udah kembali ke hidup normal. Ya itu mas, saya ngelanggar itu pun waktu kalah itu kan saya memang ya biasa mas ya, orang berjudi panas mas ya, panas. Tapi ketika menang saya langsung ngomong, terus ini duitnya buat apa gitu. Kan saya kemarin sudah ngomong, makanya saya nggak mau ambil duit itu mas. Walaupun banyak mas duit itu mas, 27 juta. Cuman nggak nggak mau saya ngambilnya. Kalau dari aku kayak gitu sih, maksudnya nggak usah kepikiran yang kemarin. Kalau itu nanti Mas kepaku terus nih di otak, sama nggak bisa move on, jalanin hidup normal kayak gitu loh. Nggak bisa kembali seperti semula nanti. Karena apa? Kepaku itu terus. Yang sekarang menurutku ya, ini sih nggak lagi gua ustadz atau motivator, kita ngobrol sesama cowok aja. Jadi sekarang menurutku itu yang lebih banyak dimaknainya adalah syukur alhamdulillahnya, berhenti, udah nggak mau lanjut lagi. Alhamdulillahnya gue udah deket sama anak, hikmah-hikmah itu yang diambil maksudnya. Yang tadinya Mas nggak pernah nidurin anak, sekarang nidurin anak. Yang mungkin tadinya katanya ngasih ke istrinya nggak sesuai, ya kasih kayak gitu loh. Hal lagi itu udah dinikmati ke depan kayak gitu. Dan sekarang saya nggak berani mas pegang uang lagi mas. Di rekening saya udah nggak ada uang lagi, saya kasih istri saya. Ya itu dari waktu saya berhenti itu. Kan waktu itu kan saya mengembalikan keadaan kan dengan pinjam bank. Nah ketika bank saya itu sudah cair, itu saya udah nggak berani pegang uang lagi. Ya itu sebenarnya saya nggak mau. Nah kenapa saya kemarin tuh bisa main mas? Mungkin ya udah berbulan-bulan saya nggak pegang uang,
saya kan nggak mau ngerepotin istri saya baru lahiran. Ada biasanya ada orang belanja transfer masuk, langsung saya kirim ke istri saya. Ada masuk ke saya, langsung saya kirim ke istri saya. Itu saya karena saya ngejaga bener, saya nggak pengen main gitu. Nah, karena istri saya melahirkan kemarin itu, jadi saya kan nggak mau ngerepotin istri saya. Jadi uang itu selama beberapa hari itu ada transaksi ngendap di rekening saya, ngendap. Ya. Nah mungkin itu yang bikin saya udah lama nggak pegang duit, nggak pernah lihat isi rekening. Dia itu sih pasti efek ediknya itu, efek candunya masih ke bawah. Ya syukurnya saya setelah saya ngelanggar itu saya sudahin gitu. Sama juga saya ini sih Mas, saya ngarepnya ya, saya berharap, saya nggak mau ngomong, saya juga nggak mau ngomong yang berlebihan. Saya akuin Mas ya, saya itu orangnya duniawi banget Mas. Duniawi itu maksudnya lupa sama Tuhan. Kemarin tuh lupa sama sekali, sama sudah bertahun-tahun, mungkin udah 10 tahun lebih saya itu Mas, tidak sama sekali puasa. Nah, ini saya lagi nyoba Mas, saya puasa semampu itu maksudnya ya. Alhamdulillah beberapa hari ini saya pengennya bulan puasa ini, saya pengennya sampai akhir saya puasa. Dan saya walaupun bolong-bolong, saya sekarang sholat juga. Ya bukan saya ini Mas ya, mau bangga dengan hal Iya. yang nggak seberapa saya lakuin gitu. Tapi ya itu tujuan saya menebus dosa-dosa saya Mas. Iya. Dan saya Butuh inilah ya, bentuk keseriusan kayak gitulah ya. ya walaupun ya mungkin ya saya berharap sih bisa seperti orang-orang Mas ya, taat beribadah. Cuman saya mulai dari hal kecil dulu lah. Saya mulai dari hal kecil dulu yang saya mampu seperti. Saya udah bertahun-tahun nggak pernah puasa Mas. Saya bertahun-tahun nggak. Saya nyoba. Ya itu tadi saya mau membuktikan bahwa saya bisa lepas dari, dan nggak ada manfaatnya menurut saya Mas. Nggak ada manfaat. Ngerusak kehidupan saya yang bertahun-tahun saya cari dengan susah payah. Rusak bener hidup saya Mas. Tapi ya memang nggak sampai habis sih, nggak. Mungkin ada yang hilang ya, cuman nggak sampai habis. Setelah saya berhenti, saya sering cari ceramah gitu, terus muncul punya sampean itu. Ya. Coba, siap. Bagus sih, bagus banget channelnya Mas, dan saya mau bilang gini sih, buat orang-orang yang pernah sama kayak saya Mas, menurut saya sih nikmat Mas, nikmat itu. Contoh kayak waktu saya main judi itu, ketemu siapapun saya nggak mau ngobrol, ketemu anak pun saya nggak mau. Kalau bisa saya sampai rumah anak itu sudah tidur biar saya bisa main, bisa. Tapi setelah berhenti, ya itu saya udah males keluar rumah, pulang kerja ya di rumah sama anak, kerja di rumah sama anak. Intinya berhenti judi itu nikmat. Saya juga berharap sama diri saya sendiri sih, semoga selamanya saya bisa berhenti. Amin. Mudah-mudahan tetap istiqomah terus lah Mas. Ini secara personal nih. Nih kalau Mas Ya. jebur lagi nih, terlepas dari perjanjian tadi ya, kalau Mas jebur lagi, udah berapa kasus yang aku interview itu yang banyak yang mereka jebur lagi itu kehancurannya Lebih parah. itu bisa 100 kali lipat. 100 kali lipat itu sekarang sama udah ngerasain kayak gitu aja, udah depresi segala macam lah. Nanti kemungkinan besar bisa 100 kali lipat kalau nyemplung lagi gitu. Jadi ini udah di jalur yang benar, udah keputusannya yang tepat banget buat berhenti gitu. Ya memang mungkin di usia Mas ini memang udah waktunya mendedikasikan diri ke keluarga, mungkin kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu, Ya. mungkin kan kita nggak ngerti kan apa jalannya Allah gitu, jalannya Tuhan kita nggak tahu. Yang jelas udah jadi jalan lah menurutku, tinggal mantep aja udah, ini gue udah jalan yang benar, gue mau jalanin terus sampai akhir hayat kayak gitu udah. Karena risikonya nggak main-main gitu kan. Betul Mas. Ya saya sih nganggapnya ya Mas ya, kalau uang saya yang hilang, insya Allah saya ikhlas Mas ya. Ya bohong sih Mas kalau nggak kepikiran tuh, bohong sih. Iya. Sampai istri saya bilang, saya kalau kepikiran, kadang lagi duduk di luar rumah kepikiran gitu ya, harusnya uang itu bisa untuk ini, uang itu bisa untuk itu. Kepikiran, saya langsung lari ke kamar, langsung lari ke dalam rumah. Saya ngomong sama istri saya kepikiran. Istri saya, satu lagi nih Mas, buat yang masih main, coba cerita sama istri.
Istri itu orang yang paling tulus menasehati kita. Pertama, jangan dipendam. Cuman memang Mas, saya ada beberapa hal seperti yang soal anak tadi, saya nggak berani cerita sama istri saya karena itu pasti menyakiti hatinya banget, Mm-mm. pasti menyakiti hatinya. Makanya saya nggak mau. Tapi bukan saya mau berbohong sama istri saya, bukan saya nggak mau istri saya sudah terluka, udah hatinya sudah sakit, dengar itu lebih sakit lagi. Mm. Istri saya sudah senang banget ketika saya berhenti, itu udah senang banget. Bahkan dia sendiri yang selalu ngomong bisa dicari lagi, nggak usah terus-terusan dipikirin, ada gantinya kok. Itu yang selalu bilang kayak gitu istri saya. Tapi ya kadang-kadang saya kepikiran, cuman saya cepet-cepet ngadu sama istri saya kepikiran. Tapi kalau keinginan berhenti saya besar banget, tapi ya nggak bisa dibohongin Mas. Siapa Mas yang kehilangan uang segitu yang nggak kepikiran tuh. Cuman saya mau ngelawannya bener kok. Dan saya juga udah ngerasain yang Mas bilang tadi ya. Ketika kita mengejar kekalahan kita itu ya semakin hancur. Terus kenapa juga saya pengen cerita gini? Karena masih ganjal dalam hati saya itu, mungkin ada hal-hal yang nggak ditahu istri, yang nggak bisa saya ceritain nama istri saya, mungkin bisa saya ceritain di sini Mas. Saya pengen plong cerita selengkap-lengkapnya lah. Tapi kalau sama istri saya kan saya nggak cerita yang di bagian Pertaruhan. iya. Mm-mm. Dan mudah-mudahan nih yang nonton ini nanti banyak yang nonton, tolong doain saya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Amin, amin, amin. Saya minta doanya Mas. Saya ngerasa tolol banget, kenapa harus itu. Tapi saya ngomong ngucap seperti itu bukan karena saya mau uangnya, bukan, saya mau kembali ke anak istri saya. Iya. Tujuan saya sebenarnya ngomong itu Iya. saya pengen kembali ke anak istri saya. Mm-mm. Mohon doanya, mudah-mudahan, saya berharap semakin banyak yang mengamini doa saya. Iya. Semakin banyak yang mengamini doa saya, semakin terkabul Mas. Iya. Semoga anak saya sehat terus. Iya. Iya, ya. Siap, siap. Ya, mudah-mudahan yang jadi keinginan Mas, keluarga sesuai lah. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama anak Mas, sehat-sehat terus Masnya sendiri istiqomah terus di jalur yang sekarang, udah nggak usah main lagi. Udah, sekarang jalani lembaran baru, hidup baru. Udah, buat teman-teman yang lagi nonton, mudah-mudahan jadi manfaat, jadi inspirasi gitu ya. Itu aja dari aku Mas, sehat-sehat terus. Makasih Mas. Iya.